Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti yang ada pada gambar ini? Atau mungkin ada tidak di rumah kalian benda-benda seperti pada gambar ini? Nah, kalau kalian pernah melihat gambar seperti tadi, nah benda-benda yang tadi kamu lihat itu disebut dengan gerabah. Jadi, gerabah itu adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Tanah liatnya dibakar secara tradisional. Ya, salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Nah, di mana sih letaknya Pulau Madura? Nah, Pulau Madura letaknya di sebelah timurnya Surabaya. Nah, di sebelah timurnya Surabaya ada sebuah pulau, ini namanya Pulau Madura. Nah, Madura adalah daerah penghasil gerabah. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa tahapan dalam pembuatan gerabah. Dalam pembuatan gerabah yang paling terpenting adalah tanah liat. Jadi, menyiapkan tanah liat yang bagus itu sangat penting agar gerabahnya menjadi baik. Kemudian, tanah liat yang sudah disiapkan itu dibentuk tanah liatnya. Kemudian, setelah dibentuk sedemikian rupa, akhirnya jadilah sebuah gerabah. Ya. Di sini gerabah ini biasanya sebuah kendi, sebuah tempat minum, atau wadah ya terbuat dari tanah liat yang dikeringkan dengan cara dibakar atau dijemur. Nah, alat-alat pembuatan gerabah itu dibagi jadi dua jenis. Ada alat-alat umum, ada alat-alat khusus. Alat-alat umum untuk pembuatan gerabah itu adalah cangkul, linggis, dan ember. Itu adalah alat-alat umumnya. Kalau alat khususnya, ada banyak nih alat-alat khususnya. Ada panombok, panempa, pangorek, panyambungan, pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, wekower, pamatong, dan pungku. Nah, alat-alat ini digunakan untuk membuat suatu gerabah. Kemudian, berikut adalah proses pembuatan gerabah. Yang pertama, harus menyiapkan bahannya berupa tanah liat. Kemudian tanah liat yang sudah disiapkan itu diaduk dan dicampur dengan air. Setelah jadi adonan, tanah liatnya diambil per bongkahan atau diambil bulat-bulat ya untuk dibuat bentuk yang kasar dulu. Setelah itu, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk hingga bulat melingkar. Nah, kemudian bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perutnya yang terpisah dari bibir. Baru setelah itu disambunglah bagian perut dengan bagian bibir dari periuk tersebut. Bila yang dibuat itu bertelinga atau bertangkai, yang ada pegangannya, maksudnya bertelinga atau bertangkai di sini adalah yang ada pegangannya. Maka dibuatkan telinga atau tangkai dulu, kemudian baru ditempelkan, barulah diperhalus. Nah, setelah halus, dilihat lagi kesempurnaannya, sudah bagus apa belum. Kemudian dijemur atau dibakar sampai benar-benar kering. Langkah terakhir, setelah kering itu dibersihkan. Nah, kemudian ada beberapa daerah yang masih menyempurnakannya lagi dengan dikasih cat supaya gerabahnya jadi lebih indah. Alat-alat pembuatan gerabah. Nah, tadi yang sudah disebutkan ya, ada alat umum, ada alat khusus. Nah, ini adalah alat untuk membuatkan gerabahnya. Nah, ini aslinya seperti ini nih, alat pembuatan gerabahnya. Nah, ini yang tempat untuk tanah liatnya, yang di tengahnya ini, lihat panahnya, ini bisa berputar. Jadi membuat gerabah itu harus terus diputar terus supaya terbentuk seperti yang gambar yang di bawah ini. Ya, ini bisa terbentuk seperti ini karena terus berputar tempatnya. Terus berputar hingga
menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah tempat penyimpanan gerabahnya. Di sini juga ada orang yang sedang membuat gerabah. Nah, ini gerabah yang sedang dikeringkan dengan cahaya matahari. Bisa juga dengan dibakar, bisa juga dengan dikeringkan seperti ini. Nah, ini kalau sudah dikeringkan, ada nih beberapa daerah, beberapa tempat yang kemudian gerabahnya dicat seperti ini. Jadi terlihat lebih indah ya kalau dicat seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang menyukai gerabahnya warnanya coklat saja seperti ini, tidak dicat-cat lagi. Tergantung selera masing-masing orangnya. Nah, jadi gerabah Madura ini memberikan banyak manfaat, baik buat pengrajin gerabahnya maupun masyarakat yang membelinya. Pengrajin yang membuat gerabah ini mendapat pekerjaan, mendapat lapangan pekerjaan dari membuat gerabah. Sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan nih, seperti gerabah itu harganya murah. Kemudian gerabah anti karat, mudah dibersihkan dan juga anti polusi. Lihat kan, tadi alat buatnya tidak pakai mesin apapun. Jadi gerabah ini pasti anti polusi. Nah, jadi kalau kita menggunakan kerajinan gerabah atau membeli kerajinan gerabah itu merupakan salah satu upaya atau salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan warisan budaya Indonesia, maka siapa lagi? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang gerabah yang berasal dari Madura. Tangan dan kaki para pengrajin gerabah itu begitu cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat sehingga menjadi gerabah-gerabah yang punya nilai seni tinggi. Dari situ, kamu bisa melihat betapa rangka dan otot, khususnya tangan dan kaki, para pengrajin tersebut mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Apa yang terjadi dengan para pengrajin tersebut? Apakah masih bisa mereka memproduksi gerabah dengan baik apabila tangan dan kakinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Iya, mereka pastinya akan terhambat dalam memproduksi gerabah jika organ geraknya mengalami gangguan. Sekarang amati kedua gambar berikut. Di sini ada dua gambar ya. Nah, kalian coba perhatikan, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang masih berfungsi dengan normal? Tulang yang bentuknya masih normal. Betul, gambar yang sebelah kiri, gambar yang ibu tunjuk dengan panah ini. Sedangkan gambar yang kanan ini gambar yang bentuk tulangnya sudah tidak normal karena sudah membungkuk ya. Kalau yang sebelah kiri ini tulangnya masih tegak, kalau yang sebelah kanan tulangnya sudah membungkuk. Kelainan pada tulang itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada fraktura atau patah tulang. Yang kedua ada fisura atau retak tulang. Yang ketiga ada osteoporosis. Kemudian ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ini adalah kelainan yang terjadi pada tulang manusia. Kalau fraktura dan fisura itu biasanya disebabkan karena kecelakaan. Jadi penderitanya itu bisa sampai fraktura atau fisura ini karena kecelakaan ya biasanya. Sekarang kita lihat fraktura atau patah tulang. Fraktura ini terbagi menjadi dua jenis, ada fraktura tertutup dan ada fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup, itu patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi masih di dalam kulit ya. Kalau fraktura terbuka, itu patah tulangnya sampai merobek kulit dan otot. Jadi tulangnya itu sampai terlihat keluar. Itu kalau fraktura terbuka. Nah, sekarang dilihat ini ada gambar di sini. Gambar yang paling kiri ini adalah gambar tulang yang normal, tulang yang sehat. Seperti ini. Sedangkan kedua gambar di sebelahnya ini adalah tulang yang mengalami fraktura atau mengalami patah tulang. Seperti ini ya, jadi patah seperti ini. Yang selanjutnya ada fisura atau retak tulang. Nah, lihat gambar yang ibu beri lingkaran di sini.
Ini adalah fisura atau retak tulang. Kalau tadi patah tulang itu tulangnya sampai betul-betul patah, sedangkan kalau fisura ini tulangnya baru retak tapi belum sampai patah. Ya, di sini yang Ibu lingkari ini tulangnya belum sampai patah ya. Di sini baru retak saja tulangnya. Kelainan tulang yang selanjutnya ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Kenapa bisa terjadi osteoporosis? Karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Para penderita osteoporosis ini bahkan bisa merasakan tulangnya itu sangat terasa nyeri dan yang lebih parah, tulangnya itu mudah patah ketika jatuh. Kebanyakan orang-orang yang menderita osteoporosis adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, kamu bisa lihat di sini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar tulang yang normal. Tulang yang normal, bagian dalamnya ini seperti ini, padat tulangnya. Sedangkan kalau tulang yang menderita osteoporosis itu tulangnya seperti yang sebelah kanan. Ya. Tulangnya tampak dalamnya itu tampak bolong-bolong seperti ini. Tampak renggang, beda ya dengan tulang normal. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tulang yang normal, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tulang yang menderita osteoporosis. Jadi, makanya kenapa bisa mudah patah atau terasa nyeri, karena dalamnya saja tulangnya ini terlihat berbeda. Ya, yang satu cukup padat dan yang osteoporosis ini tulangnya bolong-bolong, renggang seperti ini tulangnya. Kelainan tulang yang selanjutnya ada kifosis. Kifosis ini kelainan tulang itu yang disebabkan karena sikap duduk yang salah. Sikap duduk yang salah seperti apa? Lihat seperti ini. Sikap duduknya ini terlalu membungkuk sehingga tulang itu membengkok ke belakang nih seperti ini. Jadi tulangnya membengkok. Jadi seolah-olah kita seperti bungkuk. Nah, kalian kalau menulis ini harus hati-hati, harus menulis dengan posisi duduk yang benar supaya tidak sampai menderita kifosis atau badan kita seperti membungkuk. Kemudian, lordosis. Nah, kalau lordosis ini kelainan tulang punggung yang bengkoknya itu ke arah depan. Kalau kifosis itu bengkoknya ke arah belakang, kalau lordosis itu membengkoknya ke arah depan. Lihat nih bedanya ya. Kalau kifosis membengkoknya ke belakang, kalau lordosis itu membengkoknya ke arah depan. Lihat pada gambar tulangnya ini, lihat panahnya ya, ini membengkoknya ke depan. Kalau kifosis ini membengkoknya ke belakang. Satu lagi ada skoliosis. Skoliosis ini kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Nah, seperti ini. Ini penderita skoliosis, bentuk tulangnya itu seperti tulang belakangnya itu seperti huruf S, mirip-mirip huruf S. Nah, lihat tulangnya membengkok seperti ini. Ketiga, kelainan tulang ini, kifosis, lordosis, dan skoliosis ini disebabkan karena posisi duduk yang salah contohnya ketika sedang belajar, ketika sedang bekerja. Ini posisi duduknya salah, kalau terus-menerus bisa menderita seperti ini, ya. Lalu bagaimana sih sikap duduk yang benar itu supaya tidak sakit kifosis, tidak menderita lordosis, atau supaya kita tidak menderita skoliosis? Bagaimana ya sikap duduk yang benar? Perhatikan nih sikap duduk yang benar. Nah, dua gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan sikap duduk yang salah. Sikap duduk yang benar itu adalah gambar yang paling kanan yang ada tanda checklistnya. Ini yang sikap duduk paling benar. Tulang punggungnya itu tegak. Jadi kalau yang duduknya seperti ini, maka akan kecil kemungkinannya bisa terkena kifosis, lordosis, atau skoliosis. Nah, materi yang selanjutnya, di sini ada anak-anak yang sedang membahas komik. Yang satu bercerita bahwa dia baru saja membaca komik, lalu dia bertanya nih pada dua temannya, pernah nggak mereka itu membaca komik? Dan temannya ternyata menjawab mereka pernah membaca komik. Komik itu ceritanya seringkali lucu, kata temannya. Apa sih komik itu? Komik adalah gambar cerita bergambar yang sifatnya lucu dan umumnya mudah dipahami. Cerita dalam komik itu disajikan dengan
beberapa adegan gambar yang disusunnya itu secara berurutan. Ya, jadi biasanya komik itu gambarnya lucu dan gampang dipahami. Ada gambar-gambarnya, kemudian disusun secara berurutan. Sekarang perhatikan, ini ada contoh gambar komik. Nah, di sini ada gambar dan ada kata-katanya. Ini seperti ini ya, komik ya. Nah, yang ditunjuk dengan panah, ini salah satunya nih, ini disebut dengan balon kata. Nih, Ibu lihat panahnya ya. Ini disebut dengan balon kata yang dalamnya ada tulisan-tulisannya. Gambar dan ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, yang ada tulisan-tulisan seperti ini disebut dengan balon kata. Nah, kata-kata pada balon kata ini berfungsi untuk menjelaskan, untuk melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi komik itu tidak hanya gambar, jadi ada juga balon-balon katanya seperti ini untuk memperjelas isi dari gambar yang ada di dalam komik ini. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Sampai bertemu lagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.